Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan kita di acara yang penuh inspirasi, acara tempat berbagi informasi, acara di mana Itjen lebih dikenal, Itjen lebih dekat dikenal oleh masyarakat. Tentunya di acara Bincang Pengawasan. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat istimewa, narasumber yang luar biasa, muda, energik, dan tentunya smart dan kompeten di bidang yang hari ini akan kita bahas. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Syauqi yang saat ini beliau mengemban tugas, mengemban amanat untuk menakodai Subag, Humas dan SIP di Itjen Kementerian Agama. Selamat siang Bapak Kasubag. Selamat siang Pak Dede Sony. Gimana Bapak? Baik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Sony. Mohon izin Pak Kasubag, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini lebih dalam dan lebih jauh terkait dengan materi yang akan dibahas, perkenan Bapak untuk bisa menyapa dulu sahabat-sahabat hebat ASN Kemenag dimanapun berada di seluruh level, baik eselon pusat, sahabat Kemenag yang ada di Kanwil, sahabat Kemenag yang ada di Kabupaten dan Kemenag Kota, sahabat Kemenag yang ada di UPT Asrama Haji dan di seluruh madrasah. Berkenan Bapak untuk menyampaikan data diri singkat untuk bisa silaturahmi langsung dengan sahabat-sahabat yang hari ini tentunya menyaksikan acara ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Haji Dede Sony, Amin. Sahabat saya yang kayak khasnya masih ada ya kan, hijaunya terang Pak. Siap. Terus selanjutnya buat sahabat-sahabat semua, para ASN Kementerian Agama di seluruh penjuru Indonesia, sekali lagi mari kita terus semangat, terus berjuang, terus menegakkan integritas, dan yang terakhir tetap jaga kesehatan selama pada posisi musibah yang tidak kenal berhenti, COVID-19. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan perlindungan dan selalu kesehatan bagi kita semua dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama. Itu yang mungkin sementara bisa disampaikan Kang Dede. Siap. Mohon izin Pak Kasubag, sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih jauh, lebih dalam terkait dengan kehumasan, saya menyampaikan biodata ini untuk disampaikan ke pemirsa supaya bisa lebih kenal, lebih dekat dengan narasumber yang sangat istimewa ini. Saya untuk narasumber kali ini, pemirsa sekalian, kita kehadiran seorang sosok yang insya Allah sangat inovatif. Beliau adalah Dr. Ahmad Syauqi, SH MHum. Hari ini beliau menjabat sebagai Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Humas di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Untuk status, beliau sudah menikah dan jenjang pendidikan terakhir beliau adalah S3 di Universitas Airlangga Surabaya di tahun lulus di tahun 2018. Saya kira cukup Pak Kasubag, Bapak narasumber. Terima kasih Pak Deson. Untuk mempersingkat waktu, karena supaya kita lebih ada waktu cukup untuk mendalami kedumasan, karena luar biasa kedumasan ini Pak Kasubag. Karena seperti yang kita pahami bersama bahwa humas itu menjadi, boleh dikatakan
root atau bahkan salah satu dari core business Ijen, yang kita paham bahwa indikator kinerja utama Ijen itu salah satunya adalah persentase penyelesaian Dumas, dan itu sangat terkoneksi dengan Renstra. Nah, untuk supaya lebih paham, kita akan mulai dari awal terkait dengan pemahaman secara umum apa sih itu Dumas, dan tentunya Bapak yang hari ini mengemban untuk kaitan dengan kedumasan ini tentunya di Subag Bapak, kira-kira visi dan fungsinya seperti apa, mohon penjelasannya Pak Kasubag. Baik. Terima kasih Pak Dede Sony, sahabat saya yang paling baik ini. Alhamdulillah. Sebelum di Dumas kebetulan saya harus nyantri lama kan di bagian eksternal ya. Iya. Bagian eksternal. Betul yang dikatakan oleh Pak Dede Sony tadi, bahwasanya memang salah satu core bisnis di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah pengabdian masyarakat. Tapi sebelum kita bicara terkait dengan tugas fungsi, bicara terkait apa itu Dumas, saya ingin mengatakan bahwasanya bahwa kita harus kembali kepada satu visi, di mana apa sih yang menjadi program strategis daripada Kementerian Agama. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2024 kita memahami ada 6 strategi atau prioritas ya dari program Kementerian Agama. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan antara dengan kegiatan dan tugas dan fungsi dari pengaduan masyarakat. Nah, kembali kepada program strategis, kita paham bahwa yang pertama adalah Kementerian Agama di samping kemudian kementerian yang mempunyai tugas terkait dengan pengembangan terkait dengan pendidikan agama ataupun kemudian dan pendidikan, dua isu besar ini menjadi isu yang juga tidak kalah penting bagi Kementerian Agama, karena dua tugas ini yang menjadi core bagi Kementerian Agama. Nah, 6 tugas yang hari ini menjadi sangat strategis itu diantaranya adalah peningkatan kaitannya dengan pendidikan yang berkualitas dan merata. Ini sekali lagi yang harus kita ingat ya, pendidikan yang berkualitas dan merata. Tentu ada pertanyaan, tentu ada beberapa hal yang kenapa kemudian ini menjadi visi besar dari Kementerian Agama. Yang kedua adalah tentu setelah bicara terkait dengan visi peningkatan kualitas pendidikan yang merata, kita akan bicara strategi yang kedua atau kemudian program prioritas kedua adalah bicara terkait dengan peningkatan produktivitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, strategi yang ketiga atau kemudian program yang ketiga adalah bicara terkait dengan peningkatan revolusi mental bagi satuan pendidikan yang ada pada Kementerian Agama. Lalu yang keempat adalah percepatan, sekali lagi ini kalimat yang penting, percepatan revolusi mental revolusi mental untuk kemudian mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik. Lalu selanjutnya adalah di antara sekian ini ada strategi kaitannya dengan bagaimana meningkatkan pelayanan keagamaan. Terus kemudian bagaimana juga di dalamnya ada strategi atau kemudian program prioritas yang bicara terkait moderasi beragama. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian menjadi konsepsi besar kaitannya dengan rencana strategis yang akhirnya diturunkan kepada langkah-langkah pengawasan yang ada di Ijen. Oke. Menjawab dari pertanyaan Pak Dede Sony tadi, apa sih yang kemudian pengaduan masyarakat? Pengaduan masyarakat itu adalah sumbangan, saran, pikiran, hal-hal lain yang kemudian menjadi keluhan bagi masyarakat yang disampaikan kepada Ijen, ya kan? Ini terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar apa sih yang menjadi pengaduan masyarakat itu. Jadi pengaduan masyarakat itu nggak harus bicara terkait dengan keluhan, tapi juga pengaduan masyarakat itu memberikan tugas dan fungsi kepada Ijen bahwasanya masyarakat yang hari ini ingin memberikan saran atau
perbaikan apapun itu selama menjadi kewenangan dari Kementerian Agama, maka itu juga menjadi bagian dari pengaduan masyarakat. Ya, kira-kira itu. Iya. Nah, selanjutnya setelah kemudian kita bicara terkait apa itu Dumas, tentu di situ kita akan bicara terkait dengan apa sih yang membedakan antara pengaduan masyarakat dengan whistleblowing dan begitu kira-kira pertanyaan. Bicara terkait tugas dan fungsi, kita di PMA 42 jelas bahwa kaitannya dengan subbagian pengaduan masyarakat dan sistem informasi ada 4 hal yang mungkin menjadi tugas berikut. 4 hal itu yang pertama kaitannya adalah pengelolaan pengaduan masyarakat itu sendiri, yang kedua adalah whistleblowing system, dan kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan sistem informasi pengawasan, dan yang terakhir ternyata di subbag ini nggak hanya kemudian bicara terkait dengan pengaduan masyarakat. Nah, kebetulan di divisi kami juga hari ini kami diberikan mandat kaitannya dengan unit mengelola gratifikasi atau ITU. Nah, ini beberapa hal yang kemudian memang sesuai dengan tema menjadi tugas dan fungsi dari subbagian pengaduan masyarakat dan izin kalau tadi kita lihat kalau saya sepintas membaca terkait dengan PMA 765 terkait dengan pedoman itu ya Pak Asubag, pedoman pengelolaan Dumas pengaduan masyarakat. Nampaknya di sana memang sudah sangat diatur sudah sangat detail dan rinci bagaimana alur dari Dumas itu, sehingga masyarakat, karena saya memahami bahwa salah satu subbag di Itjen yang memberikan ruang khusus untuk Itjen lebih dikenal dekat itu adalah Dumas. Karena itu yang terlibat bukan hanya ASN, tapi akan sangat mungkin yang masuk atau yang bersentuhan itu dengan masyarakat luas. Nah, dari sisi ini kira-kira mohon penjelasan dari Bapak terkait dengan alur yang ada di subbag Dumas terkait dengan pengaduan itu, terlepas bahwa itu aduannya yang sifatnya berkadar pengawasan atau yang tidak berkadar pengawasan seperti saran, kritik dan itu. Kira-kira alurnya seperti apa Pak, supaya nanti ketika ada masyarakat yang hendak memberikan masukan, saran atau mungkin pengaduan yang sifatnya berkadar pengawasan, terkait ada aduan penyimpangan dan seterusnya, itu supaya jalurnya pas dan untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti. Kira-kira alur untuk aduan itu seperti apa Pak? Pertanyaan yang menarik. Mungkin ada sebagian kalangan yang mungkin belum paham kaitannya dengan alur atau mekanisme, cara dan sebagainya lah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat bintang pengawasan ya. Saya ingin mengembalikan bahwasannya tujuan dari pengaduan masyarakat ini adalah kita hadir dalam hal ini adalah negara hadir dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat kaitannya dengan pengaduan masyarakat dan whistleblowing. Tentu dengan beberapa prinsip, ada prinsip yang efektif, efisien, profesional dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi satu hal penting kaitannya dengan tujuan. Jadi tujuan dari pengaduan masyarakat ini salah satu memang adalah tujuan yang sangat mulia. Ingin mendengarkan masyarakat, ingin lebih dekat dengan masyarakat, dan tentunya pada outputnya adalah memberikan sumbangan, saran dan apapun terkait dengan perbaikan pada tata kelola pemerintahan. Tentunya hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, lalu bagaimana alurnya? Bagaimana caranya? Nah, tentu kalau kita bicara terkait dengan alur, bicara terkait dengan mekanisme, kita nggak boleh lepas dari sebuah prinsip. Nah, kita Bapak Ibu ASN semuanya, kita di Kementerian Agama mempunyai pedoman yang betul yang disampaikan oleh Pak Deson tadi itu, bahwasanya pedoman yang kita pakai adalah pedoman terkait dengan pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblowing.
pedoman keputusan Menteri Agama pada tahun nomor 765 dan tahun 2018. Nah, di dalamnya jelas ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Termasuk inilah yang akan kemudian menurunkan kepada beberapa langkah terkait dengan mekanisme pengaduan. Tentu kita ada beberapa media di situ. Mungkin Bapak Ibu kalau kemudian membuka di websitenya Itjen atau kemudian di beberapa media yang hari ini menjadi medianya dari Itjen, dari Instagram ataupun yang lainnya, jelas di dalamnya ada beberapa media yang dipakai dalam pengaduan masyarakat. Bisa lewat email, bisa lewat Simwas. Kalau Simwas ini adalah aplikasi yang memang kita bangun dalam hal untuk membangun satu konektivitas dan efektivitas antara masyarakat dengan kementerian, khususnya dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Lah, ada juga yang via SMS, ada juga yang via WA, ada yang juga kemudian mungkin di sisi yang lain selain dari ini ada e-lapor juga ya mungkin ya. Lah, tentu ketika kemudian Bapak Ibu menginginkan ada saran, kemudian masukan atau bahkan keluhan mungkin atas satu atau perilaku atau sebuah perbuatan yang memang itu adalah melanggar, ada nilai sosial atau kemudian ada pertentangan-pertentangan yang mungkin Bapak Ibu melihat ada satu kondisi tertentu yang membuat Bapak Ibu akhirnya merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Itjen. Lah, tentu harus menyampaikan data diri dulu. Itu syarat ya Bapak? Ya, syarat yang penting. Ya, karena yang dikatakan sebagai pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang jelas. Siapa yang mengadukan, siapa yang dilaporkan, dan sampai kemudian pada data dan bukti awal. Lah, ini menjadi bagian yang juga tidak kalah penting. Kenapa sih kemudian kita harus menyampaikan data diri? Tentu tahapan selanjutnya adalah kita melakukan konfirmasi. Nah, ketika tidak ada data diri, ketika tidak ada subjek dan objek yang di situ bisa kita lihat, tidak ada nomor misalnya, kita pun akan susah gitu loh melakukan klarifikasi. Nah, sejauh mana kemudian kita memastikan bahwa pengaduan ini betul, gitu kan, kira-kira kan. Nah, ini beberapa alur barangkali yang nanti bisa Bapak Ibu juga melihatnya di dalam KMA 765 tahun 2018. Jadi secara ini mungkin medianya banyak ya. Banyak. Jadi banyak untuk masyarakat bisa menyalurkan itu. Ada hal yang perlu digarisbawahi Pak Kasubag, tentunya bahwa ketika berbicara aduan dan itu menjadi salah satu syarat data diri si pengadu itu, mohon izin bahwa di lapangan kadang-kadang secara psikologis si pengadu tidak cukup mampu untuk berani menuliskan data dirinya karena satu dan lain hal mungkin. Nah itu tapi di sisi lain ketika memang aduannya cukup sangat luar biasa dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Nah, apa kiranya itu tidak menjadi bahan pertimbangan untuk Subag Dumas untuk mempelajari dan selanjutnya untuk menindaklanjuti itu? Jadi ada beberapa tahapan untuk Sony ya. Setelah kemudian pengaduan itu bahwasannya Bapak Ibu di samping dia bisa menyampaikan lewat media-media yang ada ya kan, bisa juga datang misalnya kan, datang ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, datang ke Subag kami. Kebetulan di Subag kami sudah menyediakan satu ruangan khusus kan kaitannya dengan pengaduan masyarakat. Nah, artinya di sini ya kan kita mengembangkan dalam beberapa metode, baik itu yang langsung ataupun tidak langsung ini kita. Lah, selanjutnya bagaimana dengan pengaduan-pengaduan yang misalnya tadi itu mungkin sebagian orang merasa khawatir dan lain sebagainya kan. Tentu kita ada punya tahapan-tahapan di samping itu laporan itu sampai kepada kami akan melakukan telaah. Setelah telaah di situ kami akan mengklasifikasi tentunya. Ada tidak data pelapornya, siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, apa sih data awalnya, apa sih bukti awalnya misalnya kan. Nah, setelah kemudian itu kami akan menentukan kriteria ini adalah kriteria yang masuk pada jenis yang apa, apakah ini penyalahgunaan kewenangan,
apakah ini kaitannya dengan kepegawaian, Betul. apakah ini kaitannya dengan misalnya BMN, atau kemudian kaitannya dengan korupsi dan pungli. Yang hari ini kebetulan beberapa hari yang lalu kami kemarin persisnya kami juga sedang melakukan koordinasi yang intens dengan KPK kaitannya dengan melanjutkan kerjasama ya, atau perjanjian kerjasama yang sudah dimulai pada tahun 2017 kaitannya dengan integrated whistleblowing system gitu. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan Bapak Ibu kalau sudah bicara terkait dengan pengaduan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah cukup, teknologinya cukup kuat, maka kami misalnya di Subpatuma dan Dirjen harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang hari ini memang harus serba terintegrasi. Betul. Inilah yang kemudian menjadi visi besar bagi seluruhnya, mungkin menjadi visi dari negara kita, ya kan, khususnya pada Kementerian Agama, kaitannya adalah perbaikan pada tata kelola pemerintahan. Nah, itu beberapa hal yang tadi kaitannya dengan bagaimana sih caranya kan kira-kira kalau harus melaporkan. Tapi juga jangan dilupa Pak Deson, bahwa kami atau di Dumas dalam konteks pengaduan masyarakat ini kaitannya dengan kerahasiaan itu juga sangat kita jaga gitu loh. Artinya bahwasanya tentu itu menjadi hal yang juga sangat prioritas bagi kami untuk menjaga kerahasiaan itu. Karena disitulah kemudian beberapa prinsip yang muncul di dalam pengaduan masyarakat dan whistleblowing adalah kami harus independen. Iya betul. Nah, kami harus sangat rahasia gitu. Selanjutnya Pak Kasubag mohon bahwa kalau berbicara Kemendag ini kan suatu institusi yang mengcover begitu banyak satker dan kita sudah sangat paham bahwa kalau berbicara banyak satker berarti persoalannya juga relatif banyak dalam Kemendag. Dan saya kira untuk aduan ini juga mohon bisa diinformasikan kira-kira kalau berbicara masalah aduan per hari ini kira-kira mohon infonya Pak, data yang masuk ke inspektorat rata-rata jumlah aduan setiap, kalau bisa diklasifikasi rata-rata satu tahun itu rata-rata berapa, atau ada penjelasan lain terkait data itu Pak? Iya, mungkin saya nggak akan bicara detail ya. Pak Deson, tapi saya akan mencoba menyampaikan informasi yang apa adanya ya kan. Bahwasannya pengaduan masyarakat ini pada awal mulanya adalah terintegrasi dengan bagian eksternal ya, ini kan. Betul. Sehingga dalam proses sejarahnya, karena pengaduan masyarakat ini sekali lagi kita anggap sebagai ekspektasi atau harapan masyarakat yang cukup tinggi sebenarnya ya, kepada Kementerian Agama. Nah, memang sejak awal tadi kan saya sudah coba mengklasifikasi bahwa menjadi tugas penting bagi Kementerian Agama ini yang ketika mendapatkan mandat kaitannya dengan dua visi besar. Satu visi kaitannya dengan pendidikan dan kedua kaitannya visi dengan keagamaan gitu. Dua hal itu ya. Nah, dua hal ini tentunya akhirnya kenapa Kementerian Agama hari ini menjadi kementerian yang juga sangat strategis dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Karena hampir di beberapa bagian selalu kemudian ada kewenangan dan tugas dan fungsi dari Kementerian Agama. Sehingga kemudian akhirnya di satu sisi ini menjadi sebuah harapan yang besar bagi masyarakat atau sebuah ekspektasi, di sisi yang lain ini juga menjadi pelecut bagi kita atau kemudian penyemangat ya tentunya bagi ASN ya di seluruh Indonesia yang khususnya pada Kementerian Agama untuk terus satu profesional, untuk terus kemudian yang kedua berintegritas, kemudian yang ketiga selanjutnya tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Nah, ini pengaduan masyarakat di kita hari ini jumlahnya memang juga tidak sedikit ya sangat tinggi sekali. Mungkin kalau bicara terkait dengan teori untuk output ya ketika itu lembaganya tinggi atau besar, maka mungkin bisa jadi pengaduannya juga banyak besar. Nah,
Saya coba menangkap bahwasanya di antara tahun-tahun dimulai 2015 katakanlah ya, 15, 16, 17, 18, 19 pengaduan kita siklusnya tentu naik turun. Mungkin tapi rata-rata angka sudah di atas 200 di bawah 400 lah gitu kan per tiap tahun ya. Itu yang masuk kepada ijen, baik itu yang melalui web, surat, atau media-media langsung, media-media yang lain atau kemudian datang langsung, baik langsung ataupun tidak langsung. Lalu mungkin di Edison mungkin tadi juga agak lupa bertanya mana sih provinsi yang agak tinggi. Nah begitu, gimana itu bocorannya Pak? Itu sebenarnya sudah menjadi rahasia dari kami sebenarnya gitu. Kan. Tentu kami hanya bisa memberikan password saja ketika tampilnya anggarannya besar, maka pengaduannya juga tinggi. Ketika tingkat pemelekan sosialnya juga tinggi, kuat, aduannya juga tinggi, ekspektasi masyarakat juga tinggi. Saya katakan bahwa pengaduan ini adalah satu cara positif. Orang mempunyai sebuah ekspektasi gitu, kepada Kementerian Agama. Saya ingin mengatakan itu gitu. Jadi sekali lagi tidak hanya kaitan atau bicara terkait dengan satu masalah sebenarnya. Tapi di sisi yang lain saya menangkap bahwa pengaduan masyarakat ini adalah sebuah ekspektasi yang sangat positif sebenarnya. Masyarakat yang disampaikan kepada Kementerian Agama. Nah itu sebenarnya saya ingin meng-underline ya sekali lagi ya. Ini adalah ekspektasi yang positif. Saya udah ada kata yang sangat luar biasa yang tadi di underline itu. Ini adalah media di mana masyarakat bisa mempunyai ekspektasi yang sangat besar terhadap Kementerian Agama ini melalui secara politik. Masuk ke agak sedikit ke lebih sangat substantif Pak Subag. Kalau berbicara pengaduan ini kan, ini aduan masuknya banyak Pak. Iya. Nah, otomatis aduan itu dengan berbagai jenis, dengan berbagai dengan esensinya yang berbeda-beda itu kira-kira cara pengolahannya itu ada skala prioritasnya. Aduan mana yang harus didahulukan atau aduan mana yang kira-kira masih bisa delay, depending, atau selanjutnya mana aduan yang bahkan masuk tong sampah misalkan karena tidak memenuhi kriteria. Kira-kira aduan-aduan seperti apa yang menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti segera? Mohon penjelasan. Oke, sebelum tadi sebenarnya sudah hampir sama seperti yang saya sampaikan di awal kaitannya dengan mana apa sih kriteria pengaduan yang kemudian harus ditindaklanjuti. Pada prinsipnya seluruh pengaduan adalah sesuatu hal yang positif, baik itu yang kemudian memenuhi kriteria sebagai bentuk aduan yang dapat ditindaklanjuti ataupun tidak katakanlah. Pada intinya dulu bahwa semua pengaduan pada intinya adalah untuk tujuan perbaikan pada tata kelola yang beradil. Oke, cuman kami pun harus mempunyai beberapa mekanisme yang tadi saya katakan bahwasanya yang paling utama itu adalah pengaduan yang tentu harus ada nama, kan? Ya, tentu ada nama, ada alamat. Kira-kira orang nggak seperti hari ini juga kami mendapatkan banyak pengaduan yang kaleng. Nah, mohon izin saya mengatakan sayur lah ya, ini pengaduan sayur. Yang artinya di situ bisa dikatakan bahwa pengaduan ini tidak memenuhi dari kriteria pengaduan yang sudah ditentukan oleh KMA. Bahwasanya pengaduan itu harus jelas namanya, ada jelas terlapornya, jelas data awalnya, ya kan, sampai kemudian bukti-bukti mungkin. Tapi tidak jarang kami juga mendapatkan banyak pengaduan-pengaduan yang malah sudah lebih pada kriteria yang wajib untuk kemudian kita audit sebenarnya. Nah itulah tugas kemudian pengaduan masyarakat dalam hal ini berupa kami memklasifikasi mana dari sekian ini pengaduan-pengaduan yang kemudian ini bisa dikatakan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan. Lalu dari sekian pengaduan ini mana yang kemudian tidak dapat dilanjutkan, mana yang dapat dilanjutkan, ini akan tergantung pada telaah yang dilakukan oleh Bebas Dumas. Nah tentunya ini juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam melakukan proses telaah, karena setiap case dan case yang lainnya tentu pendekatan peraturan perundang-undangannya pun berbeda. Tentu ada yang kemudian memang tidak jarang karena
ada pengaduan yang juga langsung sifatnya dari pimpinan misalnya, yang ini pada satu kondisi tertentu kita anggap sebagai extraordinary misalnya, tentu kita harus meresponnya agak jauh lebih cepat dan kencang lagi. Jadi tentunya nanti ada aduan yang ketika itu memang hasil selang itu harus bergeser ke audit, nanti itu menjadi bagian yang akan ditindaklanjuti oleh dalam hal ini mungkin keterkaitannya sama investigasi mungkin ya, Mas, atau tidak juga? Tidak harus semua pengaduan masyarakat akan diteruskan kepada investigasi. Cuman sekali lagi yang harus kita pahami, ada beberapa prinsip dalam pengaduan masyarakat ini adalah yang paling utama adalah tidak selalu yang dikatakan pengaduan masyarakat ini benar, gitu kan? Betul. Kita harus menggunakan prinsip asas praduga tidak bersalah. Jadi kita anggap bahwa seluruh apapun yang menjadi dari subjek atau materi dari pengaduan, kita harus mempunyai pretensi bahwa pengaduan ini adalah dengan asas praduga tidak bersalah. Nah, itu ada asas-asas lain di situ itu yang harapannya juga menjadi kendali bagi Subkad-Humas, di samping kemudian independen, profesional, efektif, efisien, ya kan. Tentu aplikasi yang ada di Submas itu menjadi bentuk satu konektivitas antara instrumen pemerintah dalam hal ini adalah Ijen dengan kemudian masyarakat agar jauh lebih efektif pengaduan-pengaduan itu yang masuk kepada Ijen. Tidak perlu datang misalnya. Ada efisiensi di sini kan misalnya, ada efektivitas di sini misalnya kan. Nah ini beberapa hal yang menjadi prinsip utama dari pengaduan masyarakat. Jadi yang lebih utama sekali lagi, tidak semua pengaduan masyarakat yang masuk kami itu semua adalah betul apa adanya. Tidak jarang, mohon maaf saya juga harus menyampaikan, ada beberapa pengaduan masyarakat yang tidak jarang itu adalah persoalan like and dislike, suka nggak suka, bahkan cenderung pada kami mengatakan pada pencemaran nama baik sebenarnya lah. Berhubung kemudian kalau kita bicara terkait dengan hukum ya kan, ini kan kita bicara terkait dengan kepastian, ketertiban dan lain sebagainya. Karena manusia ini kan adalah homo homini lupus ya kan, manusia serigala bagi yang lain, maka salah satu fungsi dari hukum itu adalah membangun ketertiban. Iya betul, termasuk ketertiban sosial. Ada ya Pak, beberapa mungkin tidak, bahkan banyak ya Pak, sebab terkait dengan aduan ini yang justru jauh dari istilah objektif, jauh dari istilah bahwa untuk perbaikan dan seterusnya. Ini malah yang motif yang muncul itu malah posisi like and dislike itu yang bahaya tentunya kalau kita salah menyikapi, kita salah menindaklanjuti malah ini ya. Selanjutnya mohon izin, itu yang kemudian saya katakan salah satu prinsip yang tidak kalah penting di samping kemudian asas praduga tak bersalah adalah objektif, independen. Kalau mau ini lebih jelasnya, ini kan karena Dumas ini adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan berbagai media yang ada. Ini termasuk layanan publik atau bukan Pak? Oke. Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Pengaduan masyarakat ini secara tugas dan fungsi memang terbagi. Yang pertama adalah pengaduan masyarakat yang lokusnya itu ada di Ijen. Tentu kewenangan yang ada di Ijen ini adalah kami di Ijen adalah sebagai pengelola. Nah, di samping kemudian di Ijen, sebenarnya tugas dan fungsi kaitannya dengan pengaduan masyarakat itu juga sebenarnya ada pada Kanwil, ada pada Perguruan Tinggi Negeri Eselon 1. Sebenarnya di hampir seluruh eselon 1 itu mempunyai nomenklatur terkait dengan pengaduan masyarakat. Punya sifat kaitannya dengan pengaduan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian antara Ijen dengan Kanwil misalnya? Nah, karena kaitannya dengan tugas dan fungsi pengawasan itu melekat pada Ijen, maka tidak jarang pengaduan masyarakat ini di satu sisi tidak bisa dianggap sebagai pelayanan.
karena tugas dan fungsi izin adalah Melekat. sebagai pengawasan. Iya. Tapi bagaimana posisi pengaduan masyarakat yang ada di Kanwil, yang ada di perguruan tinggi negeri, bisa perguruan tinggi, dan atau kemudian di eselon 1. Sejauh kemudian tugas dan fungsinya adalah juga termasuk di dalamnya adalah pelayanan, maka tugas dan fungsi kaitannya dengan pengaduan masyarakat yang ada di dalam satker tersebut adalah juga pelayanan. Nah, ini adalah satu sistem yang tentunya sudah cukup terintegrasi sebenarnya. Kami di Subsat Humas melakukan pengelolaan karena tidak jarang mungkin karena masyarakat mungkin jauh lebih punya ekspektasi, artinya merasa bahwa tugas dan fungsi izin ini adalah kaitannya dengan pengawasan, maka seakan-akan pengaduan ini dilarikan kepada izin, padahal sebenarnya juga bisa disampaikan kepada sektornya masing-masing. Jadi kalau istilah pengaduan itu akan sangat mungkin bahwa si pengadu itu langsung ke izin mungkin, atau selanjutnya ada jenjang. Memang sesungguhnya izin lebih menyarankan bahwa ketika itu adalah yang diadukan itu adalah misalkan di Kementerian Kota, maka jenjangnya itu aduan harus ke Kementerian Kota, setelah itu ke Kanwil. Kalau mentok-mentoknya di Kanwil berarti lari ke izin atau gimana? Tidak. Jadi tugas dan fungsi itu sama persisnya apa yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, di Izin ataupun kemudian di satker-satker itu gitu kan. Sejauh kemudian telah ditentukan di dalam KMA 765. Nah, bagaimana kemudian? Apakah kemudian harus dulu ke Kanwil misalnya kalau konteksnya ini adalah Kanwil atau tidak? Sejauh kemudian ada kadar pengawasan, maka pelapor pun bisa menyampaikan kepada Ijen gitu. Tapi juga di satu sisi karena fungsi pelayanan terkait dengan pengaduan masyarakat itu ada di satkernya masing-masing, maka pun tidak juga dibolehkan bagi pengadu ataupun kemudian pelapor untuk menyampaikan kepada satkernya masing-masing. Nah, ya. Tapi seringkali memang orang karena melihat bahwa fungsi izin ini adalah pengawasan, maka seringkali mengartikulasi bahwasanya seluruh pengaduan itu seakan-akan harus disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian. Karena mungkin pada realitasnya Pak Subsat bahwa ketika seseorang akan sangat bahwa kejadiannya bisa mungkin aduan itu bisa disampaikan ke Kanwil, dan dalam kesempatan yang lain dia juga adukan ke Izin. Iya. Dan pada prosesnya mungkin di beberapa case ketika bahwa itu terjadi tidak ditindaklanjuti oleh Kanwil dan Izin menindaklanjuti. Sejauh ini sudah ada proses rekonsiliasi nggak terkait dengan aduan yang ada di Kanwil, sejauh mana telah ditindaklanjuti. Nah, dan sejauh ini bagaimana posisi Ijen untuk melihat bahwa ada fenomena di mana aduan itu telah sampai ke Kanwil atau ke Kemenag kabupaten kota sementara belum ditindaklanjuti. Ini posisi Ijen seperti apa nanti untuk menyikapi hal itu? Jadi sekali lagi persis yang saya sampaikan bahwasanya seluruh pengaduan itu wajib ditindaklanjuti. Ada prinsipnya sejauh memenuhi ketentuan sesuai bentuk-bentuknya sebagai pengaduan, jenis-jenisnya sebagai pengaduan. Nah, disinilah kemudian tidak jarang apa yang disampaikan oleh Pak Dedek Soni tadi itu juga masyarakat merasa tidak puas misalnya ya kan atas pengaduan yang disampaikan di luar Inspektorat Jenderal, maka yang bersangkutan misalnya atau pelapor menyampaikan kepada Ijen. Tidak jarang juga ya tentu kami berkewajiban sejauh kemudian memenuhi ketentuan kami wajib melakukan tindak lanjut. Nah, di luar itu kami ingin mengatakan di pengaduan masyarakat ini tidak hanya di subbab SIP mengatakan dan pengaduan masyarakat ini tidak bicara terkait dengan pengaduan masyarakat dan whistleblowing, tapi kami juga mempunyai tugas dan fungsi kaitannya dengan sistem informasi. Nah, apa yang menjadi diskusi kemarin kita rapat koordinasi dengan KPK kaitannya dengan integrated whistleblowing system?
bahwa ada tuntutan perpres kaitannya dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik misalnya. Ini satu ide atau gagasan yang kemudian hari ini menjadi semacam inovasi yang penting bagi seluruh kementerian atau lembaga misalnya ya, yang hari ini misalnya di Ijen yang kaitannya dengan pengawasan itu ada beberapa kegiatan atau fungsi yang hampir sama misalnya seperti KPK yang ini tentunya akan mencoba melakukan integrated whistleblowing system katakanlah ya, satu sistem yang terintegrasi tentu dengan batasan-batasan tugas dan fungsinya. Nah misalnya kalau kaitannya dengan KPK maka ada beberapa misalnya yang akan menjadi rencana dari perjanjian kerjasama kita ke depan nanti ini kaitannya dengan kriteria yang ada hubungannya dengan korupsi dan pungli. Nah, karena dari klasifikasi pengaduan masyarakat kita memang ada beberapa yang cukup signifikan misalnya kriterianya ya, di samping korupsi dan pungli misalnya ada penyalahgunaan ada kemudian kepegawaian misalnya ya. Nah ini beberapa hal yang tentu tidak semua pengaduan itu nanti terintegrasi misalnya dengan KPK misalnya tidak, tapi bisa jadi kita akan melakukan sebuah bisnis proses yang hampir serupa dengan KL yang lain misalnya yang ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Core bisnis ini dibangun atas satu persepsi ketentuan yang hari ini menjadi inovasi, yakni perpres terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mengedepankan satu inovasi yang tentu outputnya adalah efektivitas ya. Tadi disebut whistleblowing ya Pak ya? Ya. Itu kan istilah yang berbeda dengan Dimas. Ya. Supaya kita lebih jelas dan pemirsa yang menyaksikan acara ini juga bisa mendapatkan informasi. Yang membedakan itu apa Pak? Whistleblowing dengan Dimas? Jadi kalau pengaduan masyarakat ini adalah saran, pikiran, gagasan, atau kemudian apapun yang kemudian disampaikan oleh masyarakat kepada gitu kan Kementerian Agama ini pengaduan masyarakat. Kedua, apa sih whistleblowing? Kalau whistleblowing adalah satu kegiatan ya kan, pelaporan yang disampaikan oleh pejabat misalnya atau ASN yang ada atas satu tindakan misalnya perbuatan melawan hukum, ada tindakan yang melanggar ketentuan, ada yang melanggar norma misalnya, atau satu perbuatan yang ada tindak pidana begitu yang kemudian itu bisa disampaikan oleh yang tersebut adalah ASN ya ini atau pejabat kepada kami Ijen lah. Kebetulan memang fungsi whistleblowing system ini menjadi hampir mirip sebenarnya dengan pengaduan masyarakat, cuman yang membedakan adalah subjek yang melaporkan. Tapi baik itu kemudian pelaporan, baik itu kemudian whistleblowing atau kemudian pengaduan masyarakat, pada substansinya adalah atau outputnya adalah bicara terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dan pemirsa sekalian, banyak hal yang tentunya diinformasikan oleh Pak Kasubag yang sangat luar biasa ini. Tentunya kita juga ingin mendengar bahwa sejauh ini dengan segala kerumitan, saya bilang kerumitan karena Dumas ini kan akan sangat berbeda cara pandang antara kita yang mengelola dengan yang melapor. Kalau yang melaporkan ingin dijawab, ingin dipuaskan lagi. Sementara kan kita bukan dalam posisi memuaskan itu, karena kan ada kriteria dan regulasi yang tentu harus ditempuh. Kira-kira kendala yang ada Pak, pada sampai hari ini terkait dengan pengelolaan Dumas itu yang paling kendala yang paling krusial atau yang paling utama itu seperti apa? Mohon penjelasan Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang juga tidak kalah menarik sebenarnya. Dan saya ingin mengatakan suatu tugas dan fungsi
nyaris hampir selalu ada tantangan. Saya lebih suka menggunakan kalimat tantangan dan buat masalah. Tantangan-tantangan yang kebetulan kami hadapi adalah tentu yang pertama adalah pada konteks regulasi ya. Pada konteks regulasi bahwa kami justru menginginkan bahwasanya ke depan bagaimana ada satu tata kelola regulasi, baik itu pada tata kelola regulasi yang pada umum terkait dengan kementerian agama yang tentu ini membutuhkan satu harmonisasi, penyesuaian atau penyelesaian antara satu aturan dengan aturan yang lain, baik itu yang di atas atau yang di bawah misalnya ya. Dan tentu pada konteks pengaduan masyarakat dan whistleblowing pun sama. Nah, semakin lama prinsip dari sebuah hukum itu kan itu harus beradaptasi dengan lingkungan, situasi dan kondisi. Ini yang kemudian harus kita katakan bahwa hukum tidak boleh berjalan secara stagnan, karena yang dihadapi adalah makhluk sosial, ya kan? Kondisi, perkembangan, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, teknologi yang hari ini juga semakin tinggi, ini tentu membutuhkan satu strategi khusus. Tentunya paling tidak minimal dalam proses pembangunan satu sistem regulasi yang kait saja dengan pengaduan masyarakat yang hari ini dibentuk, misalnya tadi itu dihadirkan dengan pola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang tentunya akan melibatkan banyak KL misalnya, akan melibatkan banyak satuan kerja misalnya. Tentu ini keadaan ini ya kan, satu teknologi ini yang hari ini menjadi isu yang sangat seksi, maka regulasi yang ada di dalam juga dituntut untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Nah, tentu bagaimana dengan pengaduan masyarakat pun sama. Dan pengaduan masyarakat pun hari ini dalam konteks regulasinya juga harmonisasi, penguatan akan kemudian penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang lain, baik itu yang di dalam Kementerian Agama sendiri ataupun kemudian peraturan yang di luar Kementerian Agama. Nah, yang kedua kaitannya dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia menjadi sangat butuh tentunya itu karena pengaduan masyarakat yang juga semakin hari semakin tinggi, kesadaran masyarakat untuk bahwa sistem ini harus membutuhkan perbaikan misalnya dan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka harapan ke depannya SDM ini harus betul-betul dilakukan rekrutmen atau kemudian asesmen misalnya, agar tentunya outputnya adalah pengaduan itu bisa jauh lebih berjalan lebih cepat lagi, berjalan lebih efektif lagi, sehingga kemudian ada rasa keadilan di situ, karena tujuan dari pengaduan salah satu adalah keadilan kan, kepastian kan, gitu kan. Maka tentunya sumber daya manusia yang ada di internal itu akan menjadi jauh lebih efektif ketika ada penyesuaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi dari kelompok jabatan yang ada di dalam. Terakhir Pak Subag, bahwa aduan itu seringkali kan substansi dari aduan itu kadang-kadang dengan ragam yang berbeda-beda. Ada yang betul-betul clear bahwa itu aduan atas dasar perbaikan tata kelola pemerintah. Di sisi lain ada aduan yang di dalamnya betul-betul aduan yang substansinya sangat intimidatif misalkan. Sejauh ini Pak Kasubag, mohon dijawab singkat, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Kasubag dalam rangka memastikan bahwa penyelesaian aduan itu clear tanpa intervensi, bahwa betul itu sesuai dengan ketentuan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Iya, hampir saya ingin mengatakan bahwa hampir di seluruh jabatan tidak ada kekuasaan yang absolut. Maka dalam sejarah proses demokrasi itu adalah pembatasan kewenangan. Tidak ada kewenangan manapun selama yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini yang tanpa batas. Semua dibatasi. Menteri punya tugas dan fungsi yang tidak diatur oleh undang-undang,
Presiden juga punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang. Bahkan sampai kemudian kepada kasubag ataupun staf sekalipun dibatasi. Nah, di kita misalnya semua ada pembatasan kewenangan, dan itulah kemudian kenapa harus dalam proses dalam hukum administrasi adalah pembatasan kewenangan. Sekali lagi bahwa administrasi ini adalah pembatasan kewenangan. Lah, pertanyaan yang menarik ketika sejauh mana mungkin kami bisa bertahan ketika ada intervensi. Nah, di samping kemudian kami mempunyai pimpinan yang tentu sekali lagi akan melakukan pengendalian dan kontrol, ada disposisi, ada monitoring misalnya, ada evaluasi lah. Beberapa ragam dari bentuk-bentuk atau metode inilah yang kemudian tentu menjadi satu kontrol bagi kami untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kaitannya dengan profesionalitas sama independen yang kemudian ditanyakan oleh Jason tadi. Itulah inilah yang kemudian sebagai sistem. Nah, tentu ke depan beberapa perbaikan kaitannya dengan pengelolaan pengaduan masyarakat juga harus lebih harus inovatif, ya. Tentu harapan saya bukan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat, pimpinan-pimpinan, arahan, itu menjadi sangat penting bagi kami untuk mempertahankan ya eksistensi pengaduan masyarakat ini yang hari ini sudah terlanjur menjadi satu ekspektasi yang cukup kuat, sebuah ekspektasi yang cukup wow ya kan bagi masyarakat untuk terus mendapatkan satu perhatian. Begitu. Selanjutnya langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk penyelesaian di masa ini dari sisi pengelolaan itu Pak Kasubag saya yakin punya inovasi untuk itu. Ya, inovasi yang pertama adalah hari ini kami di samping kemudian sedang melakukan pembahasan kaitannya dengan draft perubahan regulasi, tentunya kaitannya dengan penguatan pengaduan masyarakat dan whistleblower itu sendiri. Kami juga akan mencoba ya kan menerima sekali lagi tawaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membangun satu sistem bersama yang dikatakan adalah integrated whistleblower system, agar kemudian ada peran ya kan agar negara dalam hal ini yang tentu beberapa lembaga ini mempunyai tujuan yang sama tentunya ya kan, ini bisa bersama-sama membangun komunikasi, membangun satu metode, membangun satu kesepakatan yang di dalamnya tentu kaitannya adalah pengelolaan pemerintahan yang baik, tujuannya ada di situ. Nah, di samping kemudian sistem yang hari ini sedang kita bahas dengan KPK, mungkin perbaikan kaitannya dengan sistem-sistem yang hari ini menjadi mandat penting kaitannya dengan ke depan ini target sistem pemerintahan berbasis elektronik ini meniscayakan bagi kita semuanya ini harus harus sadar kaitannya dengan teknologi. Makanya dalam proses bisnis yang hari ini ada Subag Bimas tentu sudah menginginkan atau mengharapkan percepatan prinsip efektif dan efisien ini dengan percepatan pembentukan atau pembangunan aplikasi-aplikasi, termasuk di dalam rangka beberapa hari ke depan ini sudah menyiapkan satu aplikasi kaitannya dengan hukuman disiplin misalnya. Nah, hukuman disiplin hari ini yang menjadi satu yang menurut kami butuh mendapatkan satu perhatian dan kaitannya dengan tata kelolanya terkait dengan pemantauan proses monitoringnya, misalnya sejauh mana dan kapan itu kemudian bisa disampaikan kepada yang nah, itu beberapa inovasi yang tentunya kami juga mengharapkan Bapak Ibu semua akan bisa memberikan masukan yang positif membantu kami untuk memberikan masukan yang positif dalam proses pengelolaan masyarakat. Terima kasih. Closing statement Pak Kasubag untuk
sahabat hebat yang ada di luar sana yang menyaksikan ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan, ekspektasi, harapan dan seterusnya, monggo silakan Kak. Sahabat hebat yang di luar sana, seluruh ASN Kementerian Agama yang hari ini sedang enjoy bersama kita semua dalam bincang pengawasan. Saya ditemani oleh sahabat saya, Kiai Deson, Kiai Dede Soni ini kan. Hari ini kita coba mengelaborasi satu isu, satu part di dalam Inspektorat Jenderal yang bernama pengaduan masyarakat, whistleblowing. Kita bicarakan dari hulu dan hilir tadi. Tentunya kami inginkan ini menjadi saya inginkan ini menjadi informasi bagi kita semua untuk saling untuk saling memperbaiki, mengingatkan satu sama yang lain, saling menjaga integritas satu sama yang lain, dan selanjutnya yang terakhir tetap semangat, ya kan, tetap sehat, tetap menjaga integritas Kementerian Agama. Dari saya demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasubag yang telah menyampaikan banyak hal, informasi dan tentunya pengetahuan terkait dengan kehumasan dari sisi pengelolaan. Pemirsa sekalian, kita sampai di penghujung acara dan tentunya semoga pada edisi kali ini, edisi bincang pengawasan kali ini Indonesia bisa mengambil hikmah, manfaat dan mendapatkan banyak hal ilmu, terutama dari narasumber kita. Dan salam dari saya sebagai host, salam damai, salam sehat, dan terus mengikuti protokol kesehatan. Saya yakin sakit dan sehat itu adalah keniscayaan, tapi berikhtiar untuk tetap sehat itu adalah ibadah. Dan tentunya saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Dede Soni, wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.